Gracie, bayangin 7 pemuda biasa dari kota kecil, desa terpencil, bahkan dari keluarga pas-pasan. Mereka nggak lahir dari kemewahan, bukan dari agensi besar, dan hampir semuanya pernah hampir menyerah. Tapi hari ini nama mereka dikenal sampai ke pelosok dunia. Lagu-lagu mereka jadi penyemangat hidup jutaan orang. Dan mereka Bangtan Boys, atau biasa akrab dikenal BTS. Tapi di balik panggung megah, di balik teriakan ribuan penonton dan sorotan cahaya, ada cerita yang panjang, penuh luka, air mata, dan perjuangan. Di video ini, kita akan mengupas semua. Asal-usul mereka, masa kecil penuh tantangan, hingga akhirnya debut dan mengguncang dunia. Termasuk bagaimana awal mula fanboy BTS terbentuk dan kenapa justru mereka jadi simbol kekuatan generasi baru. Yuk Gracie, kita mulai dari member termuda hingga yang tertua. Yang pertama ada Jin Jungkook, kelahiran 1 September 1997. Ia berasal dari kota Busan, Korea Selatan. Posisinya main vokalis, lead dancer, sub-rapper, center, maknae, atau member termuda. Keluarganya hidup sederhana. Ia tumbuh dalam lingkungan yang hangat tapi tidak mewah. Orang tuanya selalu mendukung setiap hal yang membuat Jungkook bahagia, termasuk hobinya menyanyi. Suatu hari, ia ikut audisi program TV Superstar K3. Ia memang tidak lolos, tapi videonya menyebar dan menarik perhatian banyak agensi besar, termasuk JYP, FNC, dan Cube. Namun, Jungkook justru memilih agensi kecil bernama Big Hit Entertainment. Alasannya, karena saat ia datang ke kantor Big Hit, ia melihat Kim Namjoon, seorang train yang sedang rap di studio. Jungkook tidak tahu siapa dia, tapi langsung merasa terinspirasi. Di usianya yang baru 13 tahun, Jungkook mengambil keputusan berani. Ia meninggalkan Busan dan pindah ke Seoul untuk mengejar mimpi. Masa train Jungkook sangat berat. Ia paling muda di antara semua member. Ia menangis karena rindu keluarganya, karena kelelahan dan merasa belum cukup baik. Tapi Jungkook tidak pernah menyerah. Ia belajar menari, vokal, bahkan rap. Ia juga dikirim ke Amerika untuk mengasah kemampuan tarinya. Ketika akhirnya BTS debut pada 13 Juni 2013, Jungkook masih 15 tahun. Tapi begitu dia tampil di atas panggung, semua kerja kerasnya terasa terbayar. Dari No More Dream hingga Butter, Jungkook terus tumbuh jadi artis multitalenta. Vokalnya memukau, gerakannya presisi, dan karismanya luar biasa. Ia dikenal sebagai Golden Maknae, bukan karena label, tapi karena ia memang mengukir emas di setiap langkahnya. Kini, Jungkook sudah menjalani wajib militer sejak Desember 2023. Tapi bagi jutaan fans, ia tetap menjadi magnet kebanggaan, anak muda yang berani bermimpi besar dan berhasil meraihnya. Kedua ada Kim Taehyung, biasa dikenal V, kelahiran 30 Desember 1995. Ia berasal dari Daegu dan dibesarkan di Gochang, Korea Selatan. Posisinya vokalis, visual atau visual tambahan, subvokalis dengan suara unik atau bariton. Ia adalah anak dari keluarga petani, tinggal bersama kakek nenek yang ia cintai. Masa kecilnya penuh kesederhanaan, tidak banyak mainan tapi banyak cinta. Ia suka bermain saksofon, menggambar, dan menari sendiri di halaman. Taeyong tidak pernah bermimpi jadi idol. Ia bercita-cita jadi pemain saksofon, tapi hidup kadang menuntun kita ke jalan yang tak disangka. Suatu hari, saat menemani temannya audisi Big Hit, seorang staf menawarinya ikut juga. Taeyong awalnya ragu, tapi akhirnya mencoba. Dan hasilnya, temannya gagal, tapi Taeyong justru lolos. Ia menjadi tren rahasia, nama dan wajahnya tak pernah dimunculkan hingga sehari sebelum debut. Banyak yang mengira Taeyong adalah anak baru, tapi ketika ia muncul, suaranya yang berat dan dalam langsung menyita perhatian. Taeyong membawa warna yang tak dimiliki member lain, tapi masa trennya tidak mudah. Ia sempat merasa tertinggal, kurang percaya diri, bahkan sempat ingin menyerah. Tapi Taeyong punya hati yang lembut dan semangat yang kuat. Ia berusaha lebih keras belajar vokal, ekspresi wajah, hingga acting. Saat BTS debut, Taeyong langsung mencuri perhatian. Ekspresinya unik, suaranya khas, dan gayanya tidak biasa. Ia bukan hanya idol, tapi juga seniman. Dari tampil di panggung besar, Taeyong kemudian masuk dunia seni dan fashion hingga duduk di barisan depan Paris Fashion Week. Sekarang, Taeyong sedang menjalani wajib militer sejak Desember 2023, tapi ia meninggalkan banyak karya dan kenangan yang membuat dunia tak sabar menunggunya kembali. Yang ketiga ada Park Jimin. Ia lahir di Busan, kelahiran 13 Oktober 1995. Ia berasal dari Busan, Korea Selatan, posisinya main dancer, lead vokalis.
Ia adalah anak sulung dari 2 bersaudara dan tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan penuh kasih sayang. Ayahnya dikenal sangat mendukung impian Jimin sejak kecil dan ibunya selalu memperhatikan kebutuhannya, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Sejak masih SD, Jimin menunjukkan minat luar biasa dalam seni dan tarian. Ia dikenal sebagai anak yang pemalu tapi sangat pekerja keras dan sensitif. Ia bersekolah di Busan High School of Arts, jurusan tari kontemporer, dan menjadi murid terbaik di bidang tari modern. Gurunya bahkan merekomendasikan Jimin untuk ikut audisi agensi besar di Seoul. Tak hanya jago menari, Jimin juga dikenal perfeksionis. Ia akan terus berlatih sampai gerakannya sempurna. Ia bahkan sering pulang larut malam karena terlalu fokus di studio latihan. Salah satu gurunya menyarankan dia untuk ikut audisi Big Hit karena bakatnya yang luar biasa. Ia audisi di Busan dan berhasil lolos. Jimin merupakan tren terakhir yang masuk sebelum debut BTS. Karena ia datang paling akhir, ia bekerja paling keras agar tak tertinggal. Jimin dikenal sangat serius saat latihan. Ia bisa mengulang gerakan yang sama puluhan kali hanya untuk menyempurnakan satu bagian kecil. Masa tren Jimin bisa dibilang paling berat. Ia sering disebut nyaris gagal debut. Staf menilai ia belum cukup kuat untuk tampil. Tapi Jimin tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, latihan siang dan malam sampai tubuhnya kelelahan. Namun semua perjuangannya membuahkan hasil. Ketika BTS debut, Jimin menunjukkan kualitasnya. Tarian penuh emosi, suara merdu, dan pesonanya yang sulit ditolak. Ia menjadi jantung emosional BTS, penyeimbang, penguat, dan kadang pelindung. Jimin akhirnya resmi menjalani wajib militer sejak Desember 2023. Tapi sebelum itu, ia sempat merilis lagu solo dan tampil dalam berbagai proyek yang memperlihatkan sisi dirinya yang dewasa dan matang. Yang keempat ada Kim Namjoon, biasa dikenal RM, kelahiran 12 September 1994. Ia berasal dari Dongjanggung Seoul, namun kemudian dibesarkan di Ilsan, Korea Selatan. Posisinya leader BTS, main rapper, penulis lirik utama, spokesperson internasional. Ia adalah anak sulung dari 2 bersaudara dan tumbuh dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah pekerja di perusahaan besar, sementara ibunya bekerja di bidang keuangan. Mereka bukan keluarga kaya raya, tapi cukup stabil dan sangat menekankan pentingnya pendidikan. Namjoon dikenal sebagai anak yang sangat pintar sejak kecil. IQ-nya tercatat 148 dan ia sering berada di peringkat teratas di sekolah. Ia bahkan pernah meraih skor hampir sempurna dalam ujian TOEIC saat masih SMP. Sejak kecil, ia menyukai puisi dan sastra dan sering memenangkan lomba puisi di sekolah. Hobinya adalah menulis, membaca buku filsafat, dan belajar bahasa asing. Namun di balik kepintarannya, Namjoon juga merasa kesepian. Ia tidak selalu cocok dengan lingkungan sekitarnya yang menuntut anak-anak jadi seragam. Maka ia menemukan pelarian dalam musik, khususnya hip hop dan rap. Ia mulai menulis lirik sejak usia muda dan aktif di komunitas rap underground dengan nama panggung Ransranda. RM tidak ikut audisi umum, tapi direkrut langsung oleh produser Big Hit, Bang Siyu, setelah mendengar performa rapnya di komunitas underground. Saat itu, RM memakai nama panggung Ransranda dan sudah terkenal di kalangan rapper remaja. Ia sempat ditawari oleh agensi brand Now Music, tapi akhirnya memilih Big Hit karena ingin berkembang lebih luas. RM jadi member pertama BTS. Sebagai member pertama, RM adalah fondasi, tapi jadi yang pertama juga berarti harus tahan paling lama. Saat member lain datang dan pergi, RM tetap bertahan. Ia melihat formasi BTS berubah-ubah hingga akhirnya ke-7 member terkumpul. RM tak hanya pintar berbakat, tapi juga rendah hati. Ia menulis banyak lirik BTS dari NO sampai Spring Day. Ia berbicara di PBB, membawa pesan untuk mencintai diri sendiri. Setelah melihat potensi dan perkembangan RM, akhirnya terpilih menjadi leader untuk BTS. Dan yang paling penting, dia tak pernah lelah mendukung 6 saudaranya. Kelima ada Jung Ho Seo, biasa dikenal Jiho, kelahiran Gwangju 18 Februari 1994. Ia berasal dari Gwangju, Korea Selatan. Posisinya main dancer, sub-rapper, sub-vokalis, energi booster, atau mood maker BTS. Meskipun berasal dari keluarga yang tak bergelimangan harta, mereka sangat menghargai pendidikan dan seni. Ibunya sering pulang malam karena sibuk bekerja agar bisa membiayai kursus menari Jiho. Ia pernah bercerita bahwa ibunya bahkan menangis karena lelah, tapi tetap mendukungnya sepenuh hati. Sejak kecil, Jiho sangat aktif dan penuh semangat. Ia punya hobi utama yaitu menari. Bahkan sebelum bergabung ke dunia K-pop, dia sudah terkenal sebagai penari jalanan di komunitas Dance Neuron, yaitu salah satu crowd dance paling top di Gwangju saat itu. Jiho
juga pernah menjuarai berbagai kompetisi dance dan dikenal di lingkungan lokal sebagai anak yang jago popping. Ia belajar berbagai gaya tari seperti popping, freestyle, dan urban dance. Bahkan banyak orang mengenalnya bukan sebagai calon idol, tapi sebagai penari jalanan profesional. J-Hope bergabung setelah dikenal sebagai penari terbaik di Gwangju. Ia bahkan pernah diterima di JYP, tapi akhirnya ikut audisi Big Hit dan lolos. Awalnya J-Hope hanya fokus di dance. Ia tidak bisa rap sama sekali, tapi selama masa tren, ia belajar dari nol. Menariknya, J-Hope sempat keluar dari Big Hit karena konflik internal, tapi kembali karena RM memintanya tetap tinggal. Ketekunannya dan semangat membuatnya debut sebagai main dancer dan rapper, sekalipun Mode Boss 13. Keenam ada Min Yoongi, biasa dikenal Suga. Kelahiran 9 Maret 1993. Ia berasal dari Daegu, Korea Selatan. Posisinya lead rapper, produser, penulis lagu. Ia adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Masa kecilnya jauh dari kata muda. Keluarganya hidup pas-pasan, bahkan terkadang kesulitan secara finansial. Suga pernah bercerita bahwa mereka harus memilih makanan berdasarkan harga termurah. Dan ia juga pernah kelaparan karena tidak punya uang. Namun sejak kecil, Suga punya ketertarikan besar pada musik. Ia mulai belajar mengarang lagu dan membuat beat sejak SMP. Dan di usia 13 tahun, sudah mencoba produser musik digital. Hobi lainnya adalah bermain basket, dan ia dikenal cukup jago. Suga juga bekerja pada waktu di studio rekaman kecil untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Ia pernah jadi pengantar barang, penata suara, hingga produser lokal. Semua ia lakukan diam-diam karena tidak ingin menyusahkan keluarganya. Suga masuk Big Hit lewat audisi Hit It, dan awalnya dikontrak sebagai produser bukan idol, tapi ia diminta ikut latihan vokal dan dance, walau sempat ditolak. Masa trennya sangat berat, ia harus kerja paruh waktu sebagai tukang antar untuk hidup. Ia juga mengalami kecelakaan hingga bahunya cedera dan butuh operasi bertahun kemudian. Tapi Suga bertahan karena percaya musiknya bisa mengubah hidup orang lain. Ia debut sebagai lead rapper dan produser utama, dengan gaya musik yang tajam dan jujur. Yang ketujuh ada Kim Seok Jin, kelahiran 4 Desember 1992. Ia berasal dari Gyeongsang, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Posisinya subvokalis visual utama. Berbeda dari beberapa member BTS lain, Jin berasal dari keluarga berada. Ayahnya adalah seorang CEO di perusahaan besar yang bergerak di bidang ekspor. Namun meskipun hidup berkecukupan, Jin bukan anak manja. Ia tumbuh sebagai sosok pemalu dan sangat sopan. Sejak kecil, ia hobi makan dan memasak, dan punya impian jadi aktor. Bahkan ia pernah ikut les acting dan kuliah di Konkuk University jurusan seni peran. Jin pertama kali dilirik oleh SM Entertainment saat masih SMP, tapi ia menolak karena mengira itu penipuan. Bertahun-tahun kemudian, saat sudah kuliah, staf Big Hit melihat Jin saat turun dari bus dan langsung tertarik dengan visualnya yang luar biasa. Lucunya, Jin tidak punya pengalaman menyanyi atau menari sebelumnya, namun dia berlatih sangat keras agar bisa mengejar ketertinggalannya. Ia dikenal sebagai member yang belajar dari nol dan semangatnya sangat dihargai oleh para pelatih Big Hit. Kini, setelah kita mengenal lebih dekat ketujuh member BTS, dari Jin Jungkook sang maknai pemalu dari Busan, V si anak desa dengan suara bariton khas, Jimin penari kontemporer penuh perjuangan, RM sang pemimpin jenius yang jadi tiang utama BTS, J-Hope yang ceria dan penuh energi, Suga si pejuang keras dari Daegu, hingga Jin sang visual yang belajar semuanya dari nol. Satu hal yang pasti, mereka tidak pernah sampai di titik ini secara instan. Masa kecil yang penuh tantangan, audisi yang berliku, hidup di asrama kecil berdesakan, dan bahkan cibiran dari orang-orang yang meragukan mereka. Semuanya itu membentuk BTS menjadi kru fenomenal yang kita kenal hari ini. Mereka bukan hanya penyanyi, tapi simbol perjuangan, harapan, dan kekuatan mimpi. BTS resmi debut pada 13 Juni 2013 lewat lagu No More Dream yang mereka tampilkan pertama kali di panggung Mnet M Countdown. Lagu itu bukan sekedar musik, tapi jeritan anak muda yang menolak mimpi yang dipaksakan oleh sistem. Mereka ingin memilih jalannya sendiri, dan sejak hari itu, perlahan tapi pasti, BTS mulai mengguncang dunia. Awalnya mereka hanya tampil di panggung-panggung kecil, bahkan dicibur sebagai idol dari agensi kecil yang tak punya masa depan. Tapi lihat sekarang,
konser di stadion dunia, jadi artis Korea pertama yang tampil di Grammy Awards, pidato di PBB, dan penjualan album serta tiket konser yang memecahkan rekor internasional. Sekarang gimana nasib BTS? Saat video ini tayang, ketujuh anggota BTS sudah menjalani masa wamil terakhir di tahun 2025. Meskipun saat ini mereka menjalani aktivitas individu, Hybe sudah menginformasi bahwa BTS akan comeback sebagai grup lengkap setelah semua member menyelesaikan wajib militernya. Jadi para ARMY bersabarlah, sebentar lagi BTS akan kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah kisah luar biasa dari masa kecil hingga debut BTS. Mereka membuktikan bahwa latar belakang bukan penghalang. Dengan semangat, kerja keras, dan keyakinan, impian sebesar apapun bisa diraih. Kalau kamu merasa terinspirasi dengan cerita hidup mereka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang dunia K-pop dan inspirasi kehidupan. Dan sebelum video ini berakhir, yuk jawab di kolom komentar siapa sih member BTS yang paling kamu sukai dan kenapa alasannya. Tulis di kolom komentar ya. Bye bye.